Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengembangan obat. Baik, langsung saja. Pertama, rancangan obat rasional. Tujuan dari rancangan obat pada awalnya, tujuan perancangan obat adalah mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dengan biaya yang layak secara ekonomi. Kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal atau aman digunakan. Bekerja lebih efektif, lebih selektif, masa kerja yang lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Rancangan obat sering digambarkan sebagai proses elaborasi sistemik untuk mengembangkan lebih lanjut obat yang sudah ada dengan tujuan mendapatkan obat baru dengan efek biologis yang diinginkan dan mengurangi atau menghilangkan efek samping yang ada melalui manipulasi molekul. Kedua, rancangan obat rasional. Impian ahli kimia medisinal dan farmakologi adalah dapat membuat obat yang aktif secara farmakologis dan bekerja sangat selektif melalui perancangan rasional yang benar. Merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, mekanisme kerja dan sisi kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik. Kedua, hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis reseptor obat dan topografi 3 dimensi. Ketiga, model interaksi obat reseptor. Keempat, efek farmakologis dari gugus yang spesifik. Kelima, hubungan parameter sifat kimia fisika atau hidrofob, elektronik, dan sterik dengan aktivitas biologis. Keenam, mekanisme reaktif kimia dan biokimia. Ketujuh, biosintesis metabolit dan konstituen lain dalam organisme hidup. Kedelapan, perbedaan sitologi dan biokimia antara manusia dan parasit. Berikut langkah-langkah perancangan obat. Pertama, mencari senyawa penuntun, yaitu senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik. Kedua, manipulasi molekul atau modifikasi molekul atau modifikasi struktur, yaitu mensintesis sejumlah turunan senyawa penuntun, melakukan identifikasi struktur dan menguji aktivitas biologisnya. Ketiga, merumuskan hubungan kualitatif secara sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Pada tahap ini umumnya digunakan model LFER Hans atau model ekstra-termodinamik atau model Devos-Wilson. Keempat, hasil analisis regresi kemudian dievaluasi dan merancang sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan tersebut. Kelima, merancang penggunaan bentuk sediaan obat yang sesuai. Keenam, merancang aturan dosis yang sesuai. Tujuan perubahan struktur aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik. Pertama, pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Kedua, pengubahan spektrum aktivitas. Ketiga, tujuan suatu modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan menggunakan modifikasi molekul. Berikut modulasi atau mengatur hubungan dosis efek, yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. Kemudian modulasi hubungan waktu kadar, yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila diinginkan efek obat yang lebih lama, atau dibuat sediaan intravena bila diinginkan efek obat yang cepat. Berikut modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen.
Misalnya obat dibuat hidrofilik kuat sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu dan efek pada kompartemen tertentu. Proses pengembangan obat. Dikutip dari situs FDA, proses pengembangan obat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan dan pengembangan. Kedua, uji praklinik. Ketiga, uji klinik. Keempat, review oleh badan regulator. Kelima, monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi protein, enzim, dan reseptor. Pertama, protein. Protein adalah makromolekul biologis yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam-asam amino atau polipeptida dalam susunan spesifik yang ditentukan berdasarkan urutan basa nukleotida dalam kode DNA untuk protein. Kedua, fungsi protein. Protein memiliki fungsi biologis yang sangat beragam, mulai dari replikasi DNA, pembentukan struktur sitoskeletal, dan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh organisme multisel. Protein memiliki 4 tingkat struktur. Yang pertama, struktur protein primer, struktur protein sekunder, struktur protein tersier, dan struktur protein kuaterner. Struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein tersusun dari rangkaian rantai protein yang merupakan gabungan dari asam-asam amino. Struktur tersier protein. Struktur tersier protein adalah bentuk 3D protein secara keseluruhan. Struktur protein tersusun dalam bentuk tertentu, sedangkan protein lain seperti enzim dan reseptor saling melipat sendiri untuk membentuk struktur yang lebih kompleks. Struktur kuaterner protein. Struktur kuaterner terbatas pada protein-protein yang terdiri dari sejumlah subunit protein yang identik. Enzim. Enzim adalah protein yang terdiri dari rangkaian asam-asam amino yang jumlahnya bervariasi. Beberapa enzim memerlukan beberapa salinan dari enzim yang sama untuk dapat berfungsi. Sifat-sifat enzim. Sifat enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas kataliknya bergantung pada integritas strukturnya. Enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik, misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Pertama, suhu. Kedua, pH. Ketiga, aktivitas air. Keempat, kontrol terhadap kerja enzim. Hubungan enzim dengan obat. Dari banyaknya obat yang telah beredar, tak kurang dari 66 enzim pada manusia dan 20 enzim pada bakteri. Reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor merupakan suatu makromolekul yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan atau obat, hormon, neurotransmitter untuk memicu signalik kimia, menimbulkan efek. Reseptor mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifitas yang tinggi dan meneruskan signal ke dalam sel melalui beberapa cara. Yang pertama, perubahan permeabilitas membran. Ketiga, pembentukan sekon messenger. Keempat, mempengaruhi transkripsi gen. Fungsi reseptor mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi, meneruskan signal ke dalam
sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, dan mempengaruhi transkripsi gen. Pengelompokan reseptor: yang pertama, reseptor kanal ion; kedua, reseptor yang tergandeng protein G; ketiga, reseptor yang terkait reseptor kinase; yang keempat, reseptor nuklir. Interaksi dapat bersifat: pertama, antagonis kompetitif; kedua, antagonis non-kompetitif; ketiga, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif; keempat, antagonis fungsional dan fusilogenik; kelima, antagonis irreversibel; keenam, antagonis tipe kompleks. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama, dan yang berbeda adalah aktivitas interaksinya. Pertama, metabolit dan antimetabolit; kedua, agonis dan pemblok selektif; ketiga, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hubungan struktur, aktivitas, kelarutan, sifat kimia, fisika, dan aktivitas biologis obat. Sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda dan bervariasi di antara dua hal yang ekstrem, yaitu pelarut polar seperti air dan pelarut nonpolar seperti lemak. Sifat hidrofilik atau hipofobik berhubungan dengan kelarutan dalam air, sedangkan sifat lipofilik atau hidrofilik berhubungan dengan kelarutan dalam lemak. Aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi, yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Prinsip Ferguson: banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama, seperti ester, kloroform, dan nitrogen oksida, dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Kemudian, ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Ionisasi dan aktivitas biologis. Yang pertama, obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagai besar obat yang bersifat asam atau basa, lemah, bentuk tidak terionisasi dapat memberikan efek biologis. Kedua, obat yang aktif dalam bentuk ion. Berikut pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Contoh kelat dalam sistem biologis: yang pertama, kelat yang mengandung logam Fe, kelat yang mengandung logam Cu, kelat yang mengandung logam Mg, kelat yang mengandung logam Mn, kelat yang mengandung logam Zn, dan kelat yang mengandung logam Co. Berikut potensial redoks dan aktivitas biologis. Potensial redoks adalah ukuran kualitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Berikut aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Surfaktan adalah suatu senyawa yang karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan dapat menurunkan tekanan permukaan. Baik, selanjutnya hubungan kualitatif struktur aktivitas. Aktivitas obat. Aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis yaitu reseptor spesifik.
untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik dan menimbulkan aktivitas spesifik. Senyawa bioaktif harus mempunyai struktur sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Pertama, aktivitas pada fase farmakokinetik. Kedua, aktivitas yang terjadi pada proses farmakokinetik lingkungan. Ketiga, aktivitas oleh induksi dari efek. Keempat, afinitas dan aktivitas intrinsik. Kelima, aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro. Keenam, aktivitas dari senyawa multipoten. Ketujuh, efek terapeutik dan senyawa efek samping. Hubungan struktur aktivitas. Pertama, faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Kedua, faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Ketiga, hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Aktivitas biologis merupakan refleksi sifat kimia fisika dari senyawa bioaktif, sehingga hubungan struktur aktivitas sebenarnya adalah hukum yang tertentu. Pengukuran kualitatif aktivitas biologis. Yang pertama, efek individu. Kedua, efek bertingkat. Ketiga, efek kuantal. Baik, selanjutnya hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis obat merupakan bagian penting rancangan obat dalam usaha untuk mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, selektivitas yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar. Pertama, metode pendekatan HKSA Free Wilson. Kedua, metode pendekatan HKSA Hansan. Baik, materi selanjutnya yaitu stereokimia. Stereokimia merupakan studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yaitu bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Jika dianalogikan, perbedaan dari isomer struktur dan stereokimia ini seperti sistem duduk dalam perkuliahan. Jika isomer struktur dianalogikan sebagai tempat duduk yang posisinya sama namun dalam satu kelas itu berbeda-beda orang yang menempatinya setiap hari. Stereokimia dianalogikan perubahan dari arah atau orientasi tempat duduknya. Orientasi sendiri berarti arah kemana suatu atom menghadap secara geometris. Stereosomer. Stereosomer adalah suatu molekul yang mempunyai pelekatan atom yang sama tetapi berbeda susunan atomnya di ruangan 3 dimensi. Dalam stereosomer, atom yang menghasilkan isomer berada pada posisi yang sama namun memiliki pengaturan ruangan yang berbeda. Isomer geometri. Isomer geometri merupakan isomer yang jenis, jumlah, dan urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul sama namun mempunyai perbedaan variasi penataan atom penyusun molekul dalam ruang 3 dimensi yang dikarenakan ketegaran dalam molekul. Isomer geometri pada hidrokarbon yang mempunyai pusat kristal. Baik, materi selanjutnya yaitu stereokimia. Stereokimia merupakan studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yaitu bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Jika dianalogikan, perbedaan dari isomer struktur dan stereokimia ini seperti sistem duduk dalam perkuliahan. Jika isomer struktur dianalogikan sebagai tempat duduk yang posisinya sama namun dalam satu kelas itu berbeda-beda orang yang menempatinya setiap hari. Stereokimia dianalogikan perubahan dari arah atau orientasi tempat duduknya. Orientasi sendiri berarti arah kemana suatu atom menghadap secara geometris. Stereosomer. Stereosomer adalah suatu molekul yang mempunyai pelekatan atom yang sama tetapi berbeda susunan atomnya di ruangan 3 dimensi. Dalam stereosomer, atom
yang menghasilkan isomer berada pada posisi yang sama namun memiliki pengaturan ruangan yang berbeda. Isomer geometri. Isomer geometri merupakan isomer yang jenis, jumlah, dan urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul sama namun mempunyai perbedaan variasi penataan atom penyusun molekul dalam ruang tiga dimensi yang dikarenakan ketegaran dalam molekul. Isomer geometri pada hidrokarbon yang mempunyai pusat kristal.